Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 26 ayat 11 sampai 16 dan ayat 24. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi.
Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodes di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berani karena benar. Tentu kita masih ingat salah satu lagu nasional kita, "Maju Tak Gentar", karya Cornel Simanjuntak. Lagu dengan semangat perjuangan itu mampu membakar dan menggelorakan semangat juang putra-putri bangsa untuk melawan dan mengusir penjajah dari negeri tercinta ini. Maju tak gentar, membela yang benar, demikian salah satu syairnya, membakar semangat juang karena merasa benar, kitalah pemilik tanah ini, dan benarlah hak kita telah direbut orang. Lagu yang diciptakan pada zaman Jepang itu mampu menjadi bagian sejarah bangsa yang berbuah kemerdekaan dan yang terus menggema untuk mempertahankan kemerdekaan, bahkan mengisi kemerdekaan. Sepertinya generasi milenial sekarang semakin kurang mengetahui lagu tersebut. Mungkin karena itu, semakin berkurang anak-anak negeri yang rela berjuang mati-matian di jalan yang benar demi hak-haknya dan hak sesama anak bangsa. Kehidupan sekarang justru dihiasi oleh pengkhianat nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang rela diam dan menyembunyikan kebenaran karena takut kehilangan nyawa. Maka, gambaran tokoh-tokoh kitab suci hari ini menyajikan figur yang didambakan. Yeremia dan Yohanes Pembaptis adalah inspirasi untuk menghidupkan kembali, maju tak gentar, membela yang benar. Walau berhadapan dengan musuh-musuh yang mau menyingkirkan, bahkan mau melenyapkan mereka dari atas muka bumi ini, mereka tidak mundur dan diam untuk terus menyuarakan kehendak Allah. Nasib mereka berdua memang berbeda dalam akhir perikop itu. Yeremia selamat dari ancaman karena munculnya pembela Ahikam bin Safan. Sedangkan Yohanes Pembaptis mengalami hal tragis, kepalanya disajikan dalam sebuah talam atas permintaan anak putri Herodias.
Saudara-saudariku terkasih, seorang nabi harus berani untuk maju tak gentar, membela yang benar, dan bahkan tidak takut berhadapan dengan resiko atas suara kenabian itu. Tampilnya Ahikam bin Safan dapat menginspirasi kita bahwa jika Tuhan di pihak kita dan belum menghendaki kematian kita, Dia akan membangkitkan pembela-pembela kita. Dan kematian Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita, darah kemartiran adalah buah kesetiaan pada perutusan dan pada kebenaran yang diperjuangkan. Karena itu saudara-saudariku terkasih, jangan takut untuk bersikap dan bertindak, berani karena benar, karena Tuhan ada di pihak kita, siap membela dan siap memahkotai kesetiaan yang kita persembahkan kepadanya. Semoga demikian. Amin.